Shalom saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Shalom semuanya, apa kabar yang ada di rumah? Saya yakin dan percaya semuanya kita di dalam lingkupan Tuhan. Kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja, amin saudaraku. Ya, mari saat ini kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau tenangkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh datang di hadapannya. Kita mau bawa setiap pujian kita kepadanya. Mungkin di sepanjang minggu ini banyak hal yang kita lakukan tanpa tidak sengaja. Ataupun itu dengan sengaja kita lakukan. Ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari pada malam hari ini kita mau mengakui setiap kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan tahu segala isi hati kita. Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Minta ampunlah di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang menyucikan, melayakkan kita untuk datang kepadanya. Di dalam setiap pergumulan kita, setiap permasalahan kita, mari datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan dan Tuhan akan memberikan sukacita kepada setiap kita masing-masing. Karena Tuhan kita Tuhan yang setia. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Mari datang kepada Tuhan. Hanya dekat kepadanya lah jiwa hati kita bisa merasakan tenang, damai. Haleluya. Haleluya Yesus. Indah bersamamu Tuhan. Kami ingin selalu bersekutu denganmu ya Bapa. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita dengan sungguh-sungguh kita mau datang di hadapan Tuhan.
dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu Tuhan, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu. Sekali lagi sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kami bisa ada pada malam hari ini bersama-sama memuji menyembah Engkau Tuhan. Itu karena kasih karunia, kemurahan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kami ingin lebih lagi Tuhan memuji Engkau. Kami ingin lebih lagi menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah komisi pemuda malam hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dimanapun kami berada ya Bapa, anak-anak-Mu, Engkau tahu keberadaan mereka ya Tuhan. Saat mereka memuji menyembah Engkau Tuhan, biarlah Engkau hadir. Engkau melawat setiap hati mereka. Sehingga setiap hati bisa dilawat oleh Engkau ya Bapa. Sehingga kami merasakan kasih-Mu saat kami memuji menyembah Engkau. Saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami diubah. Kami diberikan kekuatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah komisi pemuda ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sekali lagi shalom saudaraku yang terkasih deh. Shalom.
Senang sekali malam hari ini kita bisa bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Yang mau lebih lagi untuk menyenangkan hati Tuhan, yang mau lagi untuk memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Hati kita percaya, amin saudaraku. Haleluya. Mari kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terhebat bagi Tuhan kita. Haleluya. Oke, saat ini kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ini setiap kami yang rindu Tuhan untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Kami persiapkan hati kami Tuhan untuk ditaburkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ditaburkan Tuhan, bisa memberkati setiap kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Firman-Mu pelita bagi kaki kami ya Bapa, terang bagi jalan-jalan kami. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang
firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. benar ya Tuhan. Hanya firman-Mu lah ya Bapa yang bisa menerangi setiap jalan-jalan kami ya Bapa. Saat kami jauh daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami ya Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah habisnya ya Tuhan. Engkau dengan senang hati Tuhan menerima kami kembali ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu mencintai firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat setia kepada-Mu ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa. Mungkin kami malas untuk membaca firman-Mu. Ampuni kami. Mungkin kami tidak taat kepada-Mu ya Tuhan. Ya melalui pujian ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kami. Bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami. Terang bagi jalan kami ya Bapa. Saat kami bimbang, saat kami hilang Tuhan, Engkau selalu menerangi hati kami ya Tuhan. Engkau tetap di sisi kami ya Tuhan. Sehingga kami tidak takut karena Engkau selalu dekat pada kami ya Bapa. Kami ingin lebih lagi memuji Engkau ya Tuhan. Kami ingin lebih sungguh-sungguh naikkan pujian ini ya Bapa. Sehingga hati kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah
di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Waktu pemberitaan firman Tuhan, saya persilakan kepada hambanya. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat pemuda yang berbahagia dan penuh sukacita, tantangan selalu dihadapinya dengan penuh semangat dan sukacita. Baik, pada sore hari ini mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada saat ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh bersekutu sekalipun mungkin kami dari tempat kami masing-masing. Tetapi biarlah roh Tuhan terus menyatukan hati kami untuk boleh memiliki roh yang sama, yaitu roh yang menyembah Tuhan. Roh yang mau selalu ingin bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga buat kesempatan saat ini untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai dia untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Kami semua yang ada di rumah, biarlah kami boleh mendengar dengan sungguh, dengan telinga hati kami, untuk menangkap setiap pesan-pesan dari Tuhan untuk kami sekalian. Dengar doa kami ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur, bab yang ke-26, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Mazmur 26 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sebetulnya bisa kita melihat secara keseluruhan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Tapi untuk menyingkat waktu, sesuai tema kita pada hari ini, yaitu ujilah aku. Ya, maka dari itu kita fokuskan lihat di ayat 1 dan 2. Dari Mazmur 26. Mazmur 26 ayat 1 sampai 3. Demikianlah firman Tuhan. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Tema kita hari ini diambil dari ayat yang kedua. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Bersyukur kita boleh ada di tahun 2021 saat ini. Untuk melangkah di tahun yang baru ini, kita perlu ada refleksi terhadap diri kita masing-masing. Perlu adanya resolusi untuk kita melangkah di tahun yang baru ini. Oleh sebab itu, perlulah kita untuk mengambil bagian firman Tuhan ini untuk betul-betul memeriksa akan diri kita. Saudara teringat akan lagu yang dinyanyikan oleh atau dikarang atau diciptakan oleh pendeta Niko, saudaraku, ujilah aku Tuhan. Lagu ini sudah saya dengar sejak saya masih remaja waktu itu. Dan satu sahabat saya, dia lebih senior dari saya, lebih tua dari saya umurnya, dia itu paling takut, dia tidak mau nyanyikan lagu ini. Saudara. Dan memang kelihatannya lagu ini cuma kalau sepengetahuan saya, lagu dengan mengambil atau mengutip dari Mazmur 26 ayat yang ke-20 ini, ayat yang kedua ini, saudaraku, itu tidak banyak. Mungkin cuma satu-satunya ini. Dan jangan-jangan seperti sahabat saya, dia nggak berani menyanyikan lagu itu. Ya, seolah-olah kok berani banget berkata kepada Tuhan, Tuhan uji aku, cobalah aku. Nanti kalau diuji benar, nanti kalau dicoba benar, kuat apa enggak? Jadi
menjadi ketakutan yang luar biasa kalau mau menyanyikan ini. Enggak berani, saudaraku. Enggak pede untuk minta Tuhan uji, minta Tuhan coba, saudara. Ya, hari ini saya tidak mau banyak membahas atau menjelaskan apa arti ujian, apa arti cobaan. Secara sederhana Tuhan itu menguji, tetapi kalau iblis itu mencoba, ya. Meskipun di dalam Alkitab kadang-kadang sering kata itu dibalik-balik, saudaraku, ya. Tuhan juga mencoba seperti itu, ya. Tetapi lebih tepatnya kita harus membedakan mana ujian dan mana cobaan. Kalau Tuhan menguji kalau kita sekolah kita diuji, ya, supaya kita naik kelas. Tuhan mau kalau kita diuji kita meningkat, kita lebih baik lagi. Tapi kalau coba, iblis mencobai. Iblis mencobai itu tujuannya apa? Untuk menjatuhkan kita. Nah, saudaraku, Tuhan tidak pernah mencobai dan dicobai. Itu seperti yang ada di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-13. Dikatakan apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ingat di sini, Tuhan tidak mencobai siapapun. Dan 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 jelas, ayat yang sangat favorit buat kita sekalian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, kalau Tuhan pun menguji, dia memberikan kekuatan kepada kita. Kalau Tuhan menguji, dia juga tidak akan menguji kita melampaui kekuatan kita. Tidak mungkin seorang anak SD dikasih ujian soal SMA. Ya. Tidak mungkin anak-anak SMP dikasih soal-soal atau soal ujian tingkat perguruan tinggi. Sesuai dengan levelnya. Tidak mungkin anak seusia 5 tahun suruh ngangkat beras 20 kilo. Enggak mungkin. Tuhan tahu kemampuan kita. Jadi apa maksud Daud berkata seperti itu? Maksud Daud dari ayat 1 kita jelas bisa melihat di sini. Ayat 1 dikatakan apa di sana? Berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Bahkan LAI memberikan judul di atasnya, doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Disinilah kita bisa melihat apa maksud Daud berkata, ujilah aku Tuhan. Supaya di sini dikatakan bahwa Daud mungkin ada masalah. Daud mungkin sedang ada dalam pergumulan. Daud mungkin sedang menghadapi kritikan, tekanan, atau mungkin sedang mengalami situasi dia disalahpahami. Nah, dia minta Tuhan untuk menjadi hakim. Dan Tuhan yang tahu betul hati kita. Dia tahu betul akan apa yang ada di dalam hati kita. Maka dari itu minta Tuhan ngoreksi. Apa yang saat ini aku lakukan, apa yang saat ini sedang aku gumulkan, Tuhan uji. Apakah saya ini salah? Gitu ya. Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengujinya. Tuhan tahu, karena Tuhan itu menguji sampai ke dasar hati kita. Daud benar-benar ngerti ketika dia itu melakukan dosa yang tersembunyi sekalipun, Tuhan tunjuk seorang nabi, Nabi Nathan untuk mengingatkan Daud. Yang mungkin hanya Daud yang tahu apa yang dia lakukan. Tetapi Tuhan mengetahui apa yang dia lakukan. Sampai Tuhan mengutus seorang nabi, Nabi Nathan, untuk mengingatkan dan menegur Daud. Waktu Daud berzina dengan Betseba. Demikian juga ketika Daud, dia ditunjuk menjadi raja kedua menggantikan Saul. Saat itu Samuel diutus ke rumah ayah dari Daud, Isai. Dan di situ Samuel ditunjukkan kakak-kakaknya Daud. Wah, gagah, kekar, perkasa, ganteng dan sebagainya. Cocok jadi raja menggantikan Saul. Tetapi kita lihat di situ bahwa Tuhan tidak memilih kakak-kakak dari Daud, tetapi Tuhan memilih anak yang paling kecil. Tuhan berkata kepada Samuel, bukan apa yang dilihat oleh manusia yang dilihat Tuhan, tetapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hatinya. Nah, Tuhan mengenal betul hati kita. Oleh sebab itu, Daud minta Tuhan uji hatinya, ketulusan hatinya, motivasinya. Bahkan di dalam versi King James menyatakan bahwa aku telah hidup dalam integritas. Nah itu dalam bahasa
Amerika, versi King James, dikatakan jelas di sana bahwa aku telah hidup dalam integritas. Ini bukan satu kesombongan loh saudaraku, bedakan. Bahwa ini bukan menyatakan bahwa, oh Daud hebat banget, merasa Tuhan, ada yang mengatakan lagi, Tuhan aku ini clear loh, aku ini clear. Daud justru menunjukkan sikap rendah hatinya. Tuhan, dalam perkara ini Tuhan uji saya. Kalau saya memang salah, Tuhan ingatkan saya. Kalau saya memang keliru, Tuhan koreksi saya. Nah di sini saudaraku, kerendahan sikap hati dari Daud ini luar biasa sekali. Nah, kalau kita ini bisa berkata seperti Daud ini sebetulnya hal yang sangat baik sekali untuk kita boleh lakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, kita evaluasi diri kita refleksi diri kita. Makanya senang kalau akhir tahun, saya itu senang gunakan momentum itu untuk refleksi akhir tahun. Apa yang sudah kita lakukan selama ini? Mungkin kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki supaya di tahun yang baru kita tidak melakukan hal yang sama, hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apalagi menjadi batu sandungan buat orang lain. Maka dari itu penting untuk cek rohani saudaraku ya. Kalau di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-20, ya, pasal 4 ayat yang kedua, Amsal pasal 4 ayat 20, coba kita lihat sama-sama. Amsal pasal 4 ayat yang ke-20 sampai 26. Ya, dikatakan di sana, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepadaku, kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Kalau kita mau datang, cek kepada Tuhan, cek rohani kita. Ada beberapa hal yang harus kita cek. Pertama, telinga. Jelas tadi. Telinga kita ini apa? Telinga kita ini harus mencondongkan untuk apa? Kita harus mendengar apa? Ya. Di ayat yang ke-20 dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ya, pada firman Tuhan. Ini penting sekali. Apa yang kita dengar firman Tuhan. Itu lebih baik. Yang kedua, apa yang harus kita cek? Mata. Nah ini penting. Mata ayat 21 dan ayat 25. Mata, apa yang kita lihat itu kita harus perhatikan. Ya, anak saya yang 4 mau menjelang 5 tahun ini kadang-kadang mimpi buruk, dia nangis pagi-pagi. Kenapa dia nangis? Karena mimpi buruk katanya dia. Nah ternyata ketika kita selidiki dia nontonnya YouTube-nya yang serem-serem, nonton yang horor-horor. Nah akhirnya dia ketakutan sendiri. Ini apa yang kita lihat itu harus kita perhatikan. Karena ingat, apa yang kita lihat itu terekam di dalam pikiran kita. Dan itu sulit kadang-kadang untuk dihapus. Apa yang sudah kita lihat melalui mata kita terekam baik di dalam pikiran kita. Maka dari itu hati-hati dengan mata kita. Ayat 21 dan ayat 25. Yang kemudian yang ketiga yaitu hati kita. Hati kita harus kita koreksi. Hati kita harus kita selidiki. Hati kita harus kita terus uji. Ya, apakah hati kita ini sudah benar belum? Hati kita ini sudah tulus belum? Ya, kalau ada seorang pendeta dulu pernah ingatkan istilah 7 muber. Tulus, jujur, murni, bersih. Ya itu. Hati kita harus 7 muber. Tulus, jujur, murni, dan bersih. Jangan ada niat-niat yang tidak baik dalam kehidupan kita, khususnya hati kita. Ingat, ketika hati itu sudah kotor, hati kita sudah jahat, maka itu akan terlampiaskan di dalam setiap perkataan, di dalam setiap perbuatan kita. Hati-hati akan apa yang ada di dalam hati kita. Jangan biasakan hati kita ini ada sesuatu yang tidak beres, cepat bereskan, tetap minta Tuhan pulihkan, Tuhan bersihkan, Tuhan sucikan. Jangan sampai ada pikiran di dalam hati kita ini hati yang jahat terhadap seseorang. Ya, ini kita harus perhatikan. Yang keempat yaitu lidah atau mulut kita. Ini dalam mulut ini kita harus jaga. Ya, lidah kita harus mengatakan perkataan-perkataan yang berkenan kepada Tuhan dan jadi berkat. Ya, tidak boleh sembarangan ngomong. Kita memang sulit untuk mengendalikan lidah ini. Ya, ingat di dalam Yakobus juga bahwa kapal yang besar dikendalikan oleh sebuah kemudi yang kecil.
Hutan yang besar bisa terbakar hanya karena api yang kecil. Bayangkan saudaraku, sesuatu yang kecil yaitu lidah kita ini, hidup dan matimu ditentukan oleh lidah. Ini mengerikan sekali. Maka dari itu jaga lidah kita ini, jaga perkataan kita ini. Sebelum kita bicara, ya pikir dulu kira-kira apa yang saya katakan ini baik atau tidak baik buat orang lain. Maka dari kalau kita ngomong, kita renungkan dulu sebelum kita ngomong. Maka dari itu firman Tuhan juga mengingatkan, cepatlah kamu untuk mendengar dan lambatlah untuk kamu bicara atau marah. Yang kelima yaitu kaki. Sebelum kita bertindak, ini artinya kaki itu kita mau melangkah untuk melakukan sesuatu. Kita harus uji, kita harus cek. Kita mau melangkah kemana, kita mau pergi kemana, kita mau melakukan sesuatu apa. Itu harus digumulkan dulu, harus direnungkan dulu. Kita harus pikirkan terlebih dahulu. Motivasinya salah atau motivasinya benar. Atau kita mungkin mau melakukan sesuatu, mau memilih sesuatu. Kita mau kuliah atau mau bekerja. Kita mau kerja di mana. Kita mau kuliah di mana. Itu kita kan banyak pilihan, maka dari itu kita harus cek benar-benar. Kaki kita ini mau melangkah kemana. Ya. Kita mau pergi ke rumah siapa. Kita mau pergi ke tempat apa. Kita harus perhatikan baik-baik. Saudara, kita perhatikan saat ini yang terjadi di televisi, saudaraku. Berita-berita yang menghebohkan, berita-berita yang viral. Amin, saudaraku. Apa yang dilakukan itu apa tidak dipikirkan terlebih dahulu sih? Kasus yang mungkin membelit ya saudara seiman kita, sebetulnya malu kita ini untuk katakan ini dia saudara seiman. Ya, Giselle Anastasia, saudaraku. Apa yang dia lakukan? Apa dia tidak sadar bahwa dia sudah menikah, lalu dia selingkuh dengan pria lain, di tempat lain. Apa tidak malu sama anaknya, tidak malu sama Tuhan. Ini saya bukan mengkritik orang tersebut, tapi ini contoh saudaraku. Apa yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Hati-hati saudaraku. Merekam sesuatu di dalam handphone kita. Mengerikan sekali toh ternyata buktinya seperti itu. Hati-hati ketika kita mungkin ikut mendistribusikan konten-konten. Itu hati-hati juga. Jangan sampai kita terkena kasus atau pidana ITE. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita akan kerjakan? Doakan dulu. Benar enggak? Kalau enggak benar, sudah jangan lakukan. Ya, di sini saudaraku ini membuat kita ini betul-betul menjadi selalu berhati-hati. Bijaksana di dalam kita melangkah. Maka dari itu firman Tuhan ini tepat sekali untuk kita di melangkah tahun 2021. Kita ini tidak lepas dari kesalahan. Kita nggak lepas dari khilaf, saudaraku. Tetapi mari minta pimpinan Tuhan, minta hati Tuhan itu terus mengoreksi kita, menguji kita. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Perhatikan betul-betul. Dari itu Roma pernah berkata, ya, Paulus berkata, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, ya, yang manis, yang sedap didengar, itu loh saudaraku. Jangan yang kotor, jangan yang jelek, jangan yang najis, jangan yang jahat. Uji setiap apa yang kita mau lakukan, apa yang kita perbuat. Dan minta kepada Tuhan untuk mengevaluasi kita terus. Setiap hari, evaluasi terus. Saudara, ketika saya masih dulu SD, saya pernah disalahpahami, entah masalah apa, saya nggak ngerti. Ketika saya datang ke rumah teman papa saya, tentu saja dia orang yang sudah tua, saudaraku ya cukup umur, namanya Pak Pomo, saya panggilnya Pak Pomo. Saya waktu datang ke rumahnya dia, papa saya ada di situ, saya nggak tahu Pak Pomo itu bisa marah sama saya. Saya dimarahin loh. Salah saya apa? Saya namanya anak kecil, saya nggak bantah, saya kenapa saya dimarahin? Apa salah saya? Saya nggak ngapa-ngapain. Saya diam aja. Dan saya pulang dari rumah dia itu, saudaraku, saya berkata, apa salah saya ya? Nah ini saya koreksi diri saya, apa salah saya? Saya bertanya pada diri saya sendiri. Setelah saya uji, saya coba, nggak ada salah apa saya sama dia. Kemudian saya berkata waktu itu ya mungkin saya belum terlalu ngerti hal-hal yang rohani ya saudaraku. Saya berkata seperti ini, seperti lagu lama. Saudara. Oh angin lalu sampaikanlah salamku kepada dia itu. Ya. Pakai angin lalu sampaikan salamku kepada dia. Tapi sebetulnya itu itu saya ingat itu seperti doa. Tuhan sebetulnya Tuhan saya ini kalau
saya ini nggak salah, Tuhan sampaikan kepada dia, gitu loh. Tuhan saya ini tulus, saya itu enggak ada motivasi yang keliru, motivasi yang salah. Tolong sampaikanlah kepada dia. Nah cuma saya pakai bahasa waktu itu, oh angin lalu sampaikanlah salamku kepada dia. Dan berapa hari kemudian ketika Pak Pomo ini datang ke rumah saya, ketemu papa saya. Pak Pomo orang yang senior, yang seusia dengan papa saya, mungkin lebih tua dari papa saya. Dia bisa minta maaf dengan anak SD. Masih kecil saya itu, dia bilang, aku minta maaf ya. Wow, saudaraku yang terkasih, saya yakin Tuhan sudah sampaikan isi hati saya kepada dia. Belum lagi kadang-kadang saya juga ngalami disalahpahami oleh jemaat. Ya, hamba Tuhan itu ya, saudaraku disorot, diperhatikan, ngomong. Kalau bisa itu ngomong jangan sampai keliru saudaraku. Ya, sebenarnya maksudnya ngomong tuh enggak seperti itu, tapi kadang-kadang yang diterima jemaat itu berbeda. Ya enggak tahu saya bukan mau membenarkan diri saya, tapi saya kadang-kadang saya disalahpahami saudaraku. Padahal saya enggak ada maksud sedikit pun tentang hal seperti itu yang mereka kira. Tapi saya enggak berani berkata, oh ayo kita selesaikan secara laki-laki. Atau yuk kita duduk bersama dan kita mau, maksud saya bukan begitu. Saya enggak, dah Tuhan Engkau yang menguji hati. Tuhan Engkau tahu bahwa aku enggak seperti itu. Tuhan tolong, clearkan masalah ini. Tuhan, Engkau tahu, aku clear dalam hari ini. Seperti Daud katakan, aku clear. Aku tulus, gak ada motivasi itu. Nah saudaraku, bisa selesai masalahnya. Saya yakin dan percaya Tuhan membereskan itu. Tuhan menyelesaikan masalah itu. Tanpa saya harus dijelaskan, kadang-kadang orang itu gak mau dijelasin. Wah udah ini, dia sudah asumsinya, sudah image-nya tentang saya mungkin sudah gitu jelek mungkin ya saudaraku, sehingga sudah negatif aja. Percuma saya jelaskan. Tapi ya selain dengan berjalannya waktu, orang itu nanti bisa lihat kok. Kebenaran itu akan terbit seperti siang. Itu keyakinan saya sampai hari ini. Orang boleh ngomong apa saja tentang saya. Orang boleh ngomong apa saja tentang kita saudaraku. Kalau kita disalahpahami, kita dianggap salah, tenang saja. Kalau Anda benar, Anda akan tetap benar. Dan kebenaran itu akan terbit seperti siang. Siapa yang bisa lawan matahari? Siapa yang bisa lawan siang? Gak ada. Seperti itu pula kebenaran. Kalau engkau benar, jangan takut. Jalan terus. Jangan putus asa. Yang penting kamu benar loh ya. Kalau kamu salah, kamu cepat balik. Cepat kamu koreksi. Tetapi kalau kamu benar, kebenaran itu akan muncul seperti terang, seperti siang. Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, terkadang kita terjadi konflik, terjadi kesalahpahaman. Ayo datang kepada Tuhan, sama-sama datang kepada Tuhan. Untuk Tuhan boleh uji hati kita. Maka dari itu penerapan kita hari ini, pertama kita kalau disalahpahami, dikritik atau ditegur, minta kerendahan hati untuk minta dikoreksi, mau dikoreksi ya. Kita harus rendah hati. Kalau kita salah, kita harus ngakui kesalahan kita. Ya, ini kesempatan. Besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Jangan bebal, saudaraku. Kalau kita ini dikoreksi oleh orang lain, kesempatan untuk kita menjadi lebih baik. Tuhan bisa pakai orang lain untuk memperbaiki kita. Untuk menjadikan kita lebih baik. Maka dari itu, maulah dikoreksi. Yang kedua, jangan menghakimi orang lain. Nah ini, jangan menilai orang lain. Kalau kamu nggak mau dinilai, jangan menilai orang lain. Kata menghakimi ini penting saudaraku ya. Menilai orang lain berdasarkan motivasi. Ini satu prinsip yang saya pegang selama ini ya. Banyak definisi tentang menghakimi. Tetapi buat saya menghakimi itu menilai orang lain berdasarkan motivasi. Misalnya saya melihat seseorang, si A ini. Dia datang ke sini, ini pasti dia mau ini nih ya, mau cari nama. Oh dia datang ke sini supaya dia bisa dapat perhatian. Oh dia datang ke sini untuk tujuannya bisa terkenal lah gitu ya. Karena mungkin masuk TV, mungkin masuk YouTube, masuk siaran di dalam ibadah. Nah itu motivasi, gak boleh kita menilai seperti itu. Apakah kita tahu hati dia? Kita enggak tahu. Ya itu namanya menghakimi. Kita enggak tahu. Maka dari itu janganlah menilai orang lain berdasarkan motivasi.
Belum tentu benar apa yang kamu nilai. Nah itu penghakiman. Dan yang berhak menghakimi itu Tuhan. Karena Tuhan yang paling tahu hati manusia. Maka dari itu kita jangan menilai orang lain berdasarkan motivasi. Karena kita tidak tahu motivasi seseorang. Ya mungkin saja bisa benar, ya, tapi banyak kelirunya. Maka dari itu janganlah menilai orang lain dari motivasinya. Apa maksud dia kedatangan sini? Betul-betul dia mau melayani Tuhan. Ya itu kan baik. Ya, betul-betul dia cinta Tuhan, dia ingin membalas cinta Tuhan. Ya itu kan baik. Tapi kita kalau sudah menilai dia bahwa dia motivasinya ingin supaya terkenal, dia bisa masuk TV dan sebagainya, keliru sekali, itu tidak baik. Ya, jangan menghakimi orang lain. Yang ketiga, serahkan segala perkara kita, masalah-masalah yang kita hadapi kepada Tuhan. Ya, bertindak dengan terlebih dahulu mengoreksi diri sendiri, ya, introspeksi diri sendiri. Ya, lihat diri sendiri. Jangan lihat orang lain dulu, tapi lihat diri sendiri. Kalau ada kesalahan, lihat siapa, jangan-jangan saya yang salah, gitu ya. Lalu kita lihat mobil tabrakan, saudaraku kecelakaan, ya, mungkin kecelakaan ringan lah saudaraku, ya, enggak sampai berat-berat amat. Lihat, dua-duanya itu ngotot, merasa diri masing-masing benar, gitu. Nah itu. Dalam setiap menghadapi masalah jangan seperti itu kita. Kalau buat saya sih ya apa-apa, ya saya nggak mengharapkan satu, nggak minta sama saya, nggak menginginkannya. Kalau sampai terjadi apa-apa, itu tenang aja lah. Ada asuransi, Pak. Aduh Pak gimana nih? Bapak mau pakai asuransi saya atau saya pakai asuransi Bapak? Gitu aja beres. Ya nggak usah pakai marah-marah. Kalau sama bajai, sama angkot ya sudahlah. Ya mau gimana lagi, ya kan? Berantem malu di pinggir jalan. Koreksi diri sendiri, itu yang lebih penting. Ya, jangan menilai orang lain duluan, ya, jangan menghakimi orang lain, tapi bereskan diri kita. Jangan sampai ada ungkapan yang mengatakan, ya, Tuhan Yesus juga mengatakan kepada kita, kamu bisa melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di depan matamu sendiri engkau tidak melihatnya. Ya, balok loh sebesar itu di mata enggak kelihatan, tetapi selumbar itu apa? Selumbar itu kalau gergaji itu ada serbuknya, kita menggergaji kayu itu ada serbuknya. Serbuknya itu kecil, satu biji itu. Sementara baloknya besar sekali nggak kelihatan, tetapi serbuknya satu biji engkau bisa lihat dari mata saudaramu. Nah itu, bisa melihat kekurangan orang lain, tetapi nggak bisa lihat kekurangan diri sendiri. Apa peribahasa bahasa Indonesia mengatakan bahwa ada kuman di seberang lautan nampak, sedangkan gajah di pelupuk mata tidak nampak. Nah ini. Jadi mari koreksi diri kita. Ya, jangan-jangan kita yang salah. Udah kita mencak-mencak, kita marah-marah, kita ngotot-ngotot ternyata kita yang salah, kan malu. Nah, itu sudah lebih baik koreksi, ya. Kadang-kadang malah lebih tepat kalau kita ini entah kita salah, entah kita benar ya toh. Benar aja kita minta maaf. Maaf. Anggaplah saya yang salah. Ayo kita bereskan. Apalagi kalau saudara salah, jangan segan untuk minta maaf. Kalau kita salah sama Tuhan. Maka dari itu kalau malam hari kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan ampuni kesalahan saya, baik yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Jangan berpikir bahwa saudara itu tidak melakukan kesalahan. Menurut perasaan diri kita, Tuhan yang menguji, jangan-jangan kita salah. Tapi kita tidak sadar. Nah ini penerapan ini. Yang pertama, kita kalau disalahpahami, dikritik, kita mau koreksi, kita mau diperbaiki. Ya, yang kedua, jangan menghakimi orang lain, jangan menilai orang lain berdasarkan motivasi. Karena yang bisa tahu motivasi seseorang itu Tuhan sendiri. Kita nggak usah menilai. Ya. Dan yang ketiga, kalau kita ada perkara, ada masalah, ada pergumulan, ada ya saudaraku, ada kesalahpahaman, ya terlebih dahulu koreksi diri kita. Minta Tuhan, Roh Kudus uji hati saya. Apakah saya ini tulus enggak? Apa yang saya lakukan benar apa enggak? Ya, bereskan. Biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh terus menuntun kita, menolong kita untuk kita melewati tahun 2021 ini dengan prinsip 7 muber, tulus, jujur, murni, bersih. Ya, apa yang kita lakukan benar di hadapan Tuhan, pasti hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat ini. Biarlah Tuhan berkati firman ini, supaya firman ini terus termeterai di dalam hati kami. Terus kami mau diuji oleh Tuhan.
hati kami, motivasi kami, seluruh keberadaan kami, supaya apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan, boleh senangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan terus bekerja di dalam setiap hati kami semua, sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan, dan jadi berkat buat banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami, ini penyerahan kami, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, memakai Bapak lebih lagi dimanapun Bapak berada, Tuhan berkati. Oke, setiap kita, saya yakin dan percaya, semuanya diberkati firman Tuhan malam hari, amin. Yang amin lambaikan tangannya. Haleluya. Saya yakin dan percaya jika kita menyiapkan hati kita sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan, saya yakin dan percaya sungguh-sungguh kita diberkati. Amin. Amin. Oke. Anak muda dimanapun engkau berada, tetap semangat. Amin. Tetap setia untuk ikut ibadah Komisi Pemuda setiap Sabtunya dan juga ibadah umum secara online. Oke, saat ini kita mau akhiri ibadah kita. Saya meminta hambanya untuk pimpin dalam doa berkat. Saudara-saudaraku, mari kita mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Kita sama-sama berdoa dan kita mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pimpinan Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Berkati seluruh jemaat pemuda dimanapun mereka berada. Tuhan lawat mereka satu persatu. Apa yang mereka sekarang sedang hadapi. Pergumulan-pergumulan yang mereka sedang alami. Mari Tuhan tolong campur tangan. Baik di dalam usaha pekerjaan. Ada yang studi, Tuhan berkati. Masa depan mereka Tuhan tolong campur tangan. Ada kebimbangan, ada keraguan saat ini, mari Tuhan Kau yang memberikan keputusan buat setiap langkah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini ada mereka yang menjalin hubungan dengan lawan jenis, mari Tuhan tolong supaya mereka boleh membangun hubungan dengan kudus, dan biarlah mereka boleh nantinya satu saat akan menikmati berkat Tuhan melalui pernikahan yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan, mohon Tuhan tolong campur tangan untuk ibadah pemuda minggu depan, biar Tuhan juga tolong campur tangan dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh anak-anak muda dimanapun mereka berada. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan Roh Kudus menyertaimu mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa lagi.